tiap hari truk ini ya muter aja ke tempat-tempat produksi itu. Ini Pak Haji, tempat produksinya ada berapa kurang lebih? Sekarang 3, Pak. 3. Iya. Sekali bawa berapa kilo nih Pak Haji buat dikirim ke tempat produksi? Iya, antara ini satu ini kalau nggak salah itu 9 kilo deh ya, satu adonan ini. Ya paling kita bawa ya sebanyak ini sesuai kebutuhan sih, tiap harinya beda-beda sih ya, tergantung dari yang kerja gitu, tergantung dari yang kerja. Terus gimana nih Pak Haji kita selanjutnya? Ayo langsung mau ke dalam. Oke, siap. Ini udah ya. Siap Pak Haji. Pak Haji yang bawa nih? Enggak. Ada tim ya? Ada tim Pak, udah Pak, kita udah tua Pak. Ini proses untuk campuran tepungnya Pak, supaya nanti mereka untuk buat adonannya lebih gampang gitu. Jadi kita siapin. Kalau boleh tahu apa nih Pak Haji bahan dasar? Gula. Ini gula yang sudah dihaluskan. Hah? Gula yang udah dihaluskan. Iya, gula yang sudah dihaluskan. Habis itu kacang. Gula yang sudah dihaluskan ya? Iya. Gula atau di mix lagi? Bukan gula halus ya, tapi gula yang sudah dihaluskan. Gula yang sudah dihaluskan. Kalau gula halus itu terlalu halus Pak, nggak enak. Iya, terlalu halus. Terlalu halus, kurang. Jadi gimana ya? Kurang pas lah. Jadi kita harus ngalusin sendiri karena kita butuh kasar-kasarnya itu Pak untuk ininya gitu, ciri khasnya, teksturnya lah gitu. Habis itu kacang. Kacang ini ya udah nggak apa-apa, boleh segitu. Udah. Habis itu kacang terus apa lagi? Baru dengan Garam. Nah, nanti habis kasih kacang, kasih garam, jadi seperti itu. Nah, ini siap untuk di mix sama tepung dan minyak. Gitu. Untuk sehari berapa kilo Pak Haji produksi? sehari kita bisa 20 sama 15, 35 racikan. 35 racikan. Satu racikan ini bisa jadi 12 loyang. Satu loyangnya jadi 20 toples. 20 Toples. Ya, jadi lebih berapa tuh Pak Haji? jadi 20 kali 12 kali 35. Lusin. Berat 6, ya sekitar 1000 toples lah. 1000 toples ya? Ya, sehari. Tadi kita gimana nih Pak Haji? Hmm. Nge-mix apa gimana? Apa enggak? Enggak ada proses nge-mix? Nge-mix boleh. Ki, nge-mix satu Ki. Kalau ini apa Pak Haji? Ini terigunya buat di sana. Tepung terigu Pak. Perbandingannya berapa? Perbandingannya Tepung terigunya 9. ini bisa 3 tempat. 3 tempat kayak gini. Satu ini, Iya, satu itu. satu gilingan. Iya. Butuh 3 loyang, 3 loyang terigu. Iya, 3 loyang. Satu racikan. satu racikan ya. Sama seperti sama minyaknya satu. Satu itu. Jadi awalnya minyak dulu ditaruh di sana. Berapa banyak Pak Haji? Satu teko. Satu Satu teko. teko yang ini nih. Nah, ini. Satu teko ini. Satu teko ya. Iya. Nah, kemudian dinyalain, baru tepung, baru dimasukin nih, supaya bumbunya nyampur dulu. Nah, setelah itu sudah tercampur, baru tuh tepung terigunya
nanti dimasukin satu-satu. Sampai dia tercampur. Iya, sampai tercampur. Prosesnya kurang lebih sekitar 12 menit, Pak. 12 menit. Ya, Sampai halus gitu, Pak Haji. sampai tercampur semuanya. Jadi tepungnya ntar kita satu-satu kita masukin nih. Yuk. Pelan-pelan, ya. Jadi dia sambil tercampur terus. Udah. Sampai pokoknya ada tergulung-gulung. Sampai- ya. Baru Jadi kita tunggu nih sampai dia rata, sampai jadi adonan, baru kita masukin tepung kedua. Oh, teraduk ya. Iya, nggak bisa langsung, Mbak. Jadi kita tunggu aja dulu gitu. Ini kan pakai mesinnya Pak Haji. Kalau misalkan manual gitu bisa nggak sih Pak Haji kalau kayak gini? Bisa, bisa. Dulunya kita manual, Pak. Sebelum iya. Ya kan, Lama tuh Pak Haji. lumayan dulu setahun ya. kita manual. Setahun pakai tangan. Ya, setangan ya, bener. Berarti sekarang lebih praktis atau gimana nih? Iya jauh lah. Jauh ya? Lebih cepat juga ya Pak Haji. Lebih ya? cepat, iya. Yang kedua ya. Ya udah ya, yang kedua aja masukin kedua. Nah kita tunggu lagi itu sampai tercampur semuanya. Berarti ini total yang baru dituang tadi Baru dua, berapa kilo tuh Pak? 6 kilo. 6 6 kilo. kilo. 6 kilo terigu. 3 kilo, 3 kilo ya. Oh, 3 kilo, 3 kilo. Iya. 9 kilo. Belum sama yang kacang ya Pak Haji ya. Iya. 16. Jadi sekitar 16 kiloan semuanya totalnya. Kalau udah jadi. Nah ini nih. Yang ketiga nih. Oh, ini Yang ketiga. Jadi 9 kilo totalnya ya? Iya. Tepungnya aja tuh Pak Haji ya. Iya tepungnya aja. Nggak kebayang Pak Haji ya kalau manual ya. Bikin. Waduh, Capek, Pak. Wah, berjam-jam ya Bu. Hmm. Berarti sekarang ibaratnya lebih cepat lah produksinya gitu ya? Iya. Jadi ini udah selesai nih, teksturnya udah bagus nih. Nah, Jadi ya Pak Haji ya. udah. Jadi Nah, teksturnya lebih ke apa sih Pak Haji? dia lebih gimana? Dia lebih padat gitu loh. Jadi dia gampang untuk kita. Soalnya ini kan press, nanti kan kita press itu supaya gampang untuk dicetaknya gitu loh. Coba menurut ini. Jadi dia teksturnya tuh kayak gitu tuh, lihat tuh. Oh gitu Jadi ya. gampang, jadi kayak malan. Modelnya hampir kayak malan gitu. Ya. Oh gitu. iya bisa dibentuk ya. Iya, udah bisa dibentuk. Selanjutnya Pak Haji. Nah, udah, nanti ini kita siapin untuk mereka yang mau cetak gitu. Oh, tinggal dituang ya. Ya, tinggal dituang di sini aja. Tuang. Jadi satu box itu, satu kontainer ini isinya berapa Pak Haji? Bisa sampai 12 loyang ini. 12 loyang. Iya, satu loyang itu bisa 20 toples. 20 toples satu loyang. Iya, jadi kurang lebihnya 20 kali 12 ya sekitar berapa ya? 20 198 toples ya. Kurang lebih ya Pak? Iya. Jadi ini adonan tadi itu ini kita press supaya dia lebih menyatu gitu. Jadi kan Press ya Pak Haji ya? ya press kita masih semuanya tenaga manual semua. Jadi memang pressnya itu memang harus benar-benar Pakai bingkai ya Pak Haji ya? iya, kita masih tradisional lah. Tradisional. Bingkai khusus Pak Haji? Apa ya, bingkai sama aja sih ya, bingkai biasa gitu, nggak ada yang spesial. Bingkai aluminium. Jadi di press baru dilakukan percetakan ya Pak Haji? Iya. Sampai padat dia. Oh udah padat tuh Pak Haji? Iya, udah padat.
Berarti ini harus rata ya Pak Haji? Iya, ukurannya juga kita nggak ada apa namanya measuring untuk ukuran. Cuma mereka memang sudah terlatih, dia udah tahu ukurannya tuh sekian gitu loh. Jadi waktu kita taruh nanti di toples itu tingkatannya udah sama itu semuanya antara 19 sampai 20 tingkat. Jadi ukurannya udah pas gitu. Satu meja dua yang kerja Pak Haji. Iya, satu meja dua, baru ntar ditata di situ. Antara loyang ya tatanya Pak Haji. Iya, jadi per loyang itu 100 butir. 100 pieces ya. Ini proses apa Pak Haji? Ini dia dipoles Pak di atasnya pakai telur. Sebelum dimasuk di oven, kita kasih telur dulu di atasnya. Telurnya omega atau gimana Pak Haji? Telur biasa aja Pak, telur kita biasa. beli di pasar gitu. Kuningnya aja Pak Haji ya? Iya, kuningnya aja. Ada sih campuran putihnya dikit Pak, cuma lebih ke kuning. Jadi sebelum masuk oven itu ada proses pembaluran telur. Iya, Biar apa sih Pak Haji? biar lebih glowing. Oh, glowing ya. Glowingnya nih ya. Iya. Nah, Yang mulai glowing juga nih. Habis ngeluarin telur, bisa pecat juga Om. siap, yuk. Nah, berarti ke Masuk ke oven. Bang. Ya, kita masukin ke oven. Kurang lebih berapa lama Pak Haji? Kurang lebih 20 sampai 24 menit. 10 sampai 20 Ah, menit. matang ini Pak. Nah, ini siap ditoplesin. Jadi Ya. terakhirnya di finishing ya Pak Haji? ya? Iya. Jadi baru kita proses manual toples. Dia kalau matang tadi tuh nunggu dingin dulu atau gimana? Iya, nunggu dingin lah bangsa 7 sampai 10 menit. Jadi dia nggak terlalu panas gitu. Satu toples disusun 58 19 susun. 19 susun. Iya, Ini rata Pak Haji? rata ya. Makanya ketebalan tuh penting sekali tuh. Jadi kita kan harus sama karena kita sistemnya kan masih manual tuh. Iya. Iya, jadi kan istilahnya jadi memang benar-benar well trained lah istilahnya orang-orang yang bekerja itu. Ini yang packing sendiri nih Pak Haji? Enggak, ada beberapa orang Pak. Nanti kita semakin siang semakin banyak yang packing gitu. Karena barangnya jadinya siang ya? Iya. Jadi harus hati-hati juga Pak Haji ya biar Iya. nggak pecah ya? Iya. Itu bener-bener sampai full banget ya Pak Haji? Iya, harus full. Harus full karena memang untuk mencapai gramasi yang kita ini kan memang harus segitu. Satu, nomor dua supaya mereka nggak gerak di dalam. Biar padat ya? Padat, iya. Nanti baru kita stikerin, labelin. Oh, setelah dimasuk-masukin di ini ya, di Iya. label ya? Nah, inilah. Jadi terus, jadi kan ini adalah kode produksi, tempat kita produksinya. Terus kemudian ini dibuatnya tanggal sampai setahun setelah tanggal produksi, jadi 10 Maret 2024. Oh, sampai Gitu. setahun expirednya ya Pak Haji ya? Iya, setahun. Jadi ini hari ini nih dibuatnya, berarti ini 10 Maret. Bisa dilihat dari sininya kapan diproduksinya gitu kan. Oh, udah halal juga ya Pak Haji ya? Udah halal. Brandnya apa Pak Haji? Bu Odeh. Bu Ode. Iya, Kue kacang Bu Ode. Iya, Beratnya 700 gram. 700 gram. Harga jualnya Pak Haji? Harga jual 30.000. 30.000 itu Iya. untuk umum Pak, reseller? Iya, apa? untuk retail sudah Pak. Untuk retail. Jadi kita retail. mau murah Pak. Murah, enak, renyah. Tuh.
Kalau buat jual lagi harga beda. Beda, nanti bisa di ini kalau jadi ada kawan-kawan yang mau jadi reseller ataupun mau jadi agen bisa langsung kontak admin Bu Odeh gitu. Ini juga produk tambahan nih dari kue kacang ini sus kering coklat. Jadi kita kembangkan ke ini juga. Nah, cuma kita nggak bisa produksi banyak karena memang kue kacangnya sekarang kan lagi ketinggalan, Pak. Jadi kita pesanannya itu terlalu banyak. Jadi stok gudang udah mulai kosong sekarang ini udah Jadi nggak ada. pemesanan kalau bulan puasa oper ya Pak Haji ya? Iya, lebih banyak pesanannya daripada produksinya. Keteter ya. Jadi memang benar-benar keteter gitu loh. Tapi ini kita lagi ngejar lah gitu. Mudah-mudahan ini produk tambahan dari Bodeh. Kita ada 20 macam kue kering kayak nastar, putri salju, choco crunchy, banyak lah. Jadi itu satu paket itu isinya berapa toples, Pak? 12 toples, Pak. 12 toples ya. Jadi kita buat khas dengan toples tinggi gini lah. Jadi Kalau biar boleh tahu satu ini berapa, Pak? kalau ini satu toplesnya 35, Pak. Retailnya. Iya. Retailnya 35.000. Kalau beli semua langsung sama, tinggal dikali berapanya gitu? Iya, jadi kita jualnya gitu, Mang, per toples. Nah, nanti kalau untuk harga agen dan reseller juga lebih murah, yang jelas gitu. Ya. Assalamualaikum, nama saya Rafiq Balafif. Saya dan istri saya juga pemilik kue kacang Bu Odeh, dan kita berlokasi di Depok, Tapos, Kelurahan Sukatani. Kalau sekarang ini kita produksi itu hampir 1000 toples lah sehari itu, karena ini mau mendekati Lebaran. Kalau bukan Lebaran ya kita produksi sekitar 600 toples lah sehari. Gitu. Jadi per toples itu kita jual ada yang harga reseller, ada yang harga distributor, dan harga retail. Kalau harga retail itu 30.000 itu per toples, ya tinggal dikalikan berarti 600 toples ya kurang lebih sekitar 9 juta lah gitu per harinya. Di hari biasa ya Pak Haji ya? Iya, hari biasa itu. Kalau di bulan puasa ini beda lagi Pak Haji? Bulan puasa ini kita jadi pekerja itu semuanya pada lembur ya. Jadi mereka ekstra lah. Yang seharusnya mereka nyantai, mereka sekarang ini dia bisa berapa adonan yang mereka mau gitu. Dia mau buat seberapa banyak sih pun kita layanin gitu loh. Jadi kemungkinan itu kue kacang, terus ada penambahan kue-kue lain, kita ada 20 jenis kue yang lain yang menjadi tambahan buat kita gitu loh. Kurang lebih berapa tuh Pak Haji omsetnya Pak Haji? Kalau sekarang ini ya di atas 500 lah mungkin, Pak, sebulannya. Di atas 500 Juta. Juta. Nyangka nggak Pak Haji? Nggak nyangka sih, Mas. Kalau dilihat kan, bayangin aja, Mas, di Amerika itu untuk awal orang yang baru datang itu dia bisa meraup gaji $2.500. Kalau uang sini sekitar 40 juta. Waktu saya datang ke sini, saya per toples saya ngambil berapa sih, Mas? Paling 2, 3, 4 ribu lah rupiah lah per toples gitu. Istilahnya 4.000 rupiah itu kalau kita anukan ke dolar itu berapa sen sih? Istilahnya paling 40 sen gitu loh. Istilahnya nilainya kecil sekali itu buat saya itu memang suatu tantangan yang mungkin nggak bisa dirasakan ya sama orang yang memang tinggalnya di sini gitu. Sekarang saya sudah mulai terbiasa, Pak, terbiasa gitu. Tapi pada saat itu, untungnya cuma 40 sen doang, 30 sen gitu loh. Istilahnya 23 tahun saya di sana itu kecil banget gitu loh. Tapi dari situlah saya menguatkan gini. Ini kalau dikalikan jadi banyak gitu loh. Gimana caranya kita produksi banyak? Itulah yang saya tuntut diri saya untuk terus berjuang ke sana gitu loh. Jadi ya kurang lebihnya gitu. Pak Haji, boleh mungkin ada sedikit pesan motivasi Pak Haji nih? Kalau bisnis, usaha, ataupun apapun yang mau dilakukan itu, Pak, sebetulnya Allah sudah pernah bilang ya, kita nggak mungkin bisa berharap dari Allah aja. Jadi kita harus berusaha. Yang jelas kan Allah tidak akan merubah nasib seseorang bila dia tidak merubahnya sendiri.
Jadi dalam arti kata itu ada tingkatan-tingkatan yang harus kita lakukan gitu loh. Dan Allah itu lebih tahu gitu loh. Seperti halnya gini, seorang bapak melihat anaknya main mercon karena dia melihat tetangganya anaknya main mercon gitu loh. Si bapak ini melarang anak ini, tapi bukan dengan melarang, tapi mengambil mercon itu digantilah dengan kembang api misalnya gitu kan. Kan berarti dalam hal ini bapak ini lebih tahu gitu loh. Lebih tahu apa yang bahaya, apa yang enggak untuk anak itu. Begitu juga kita, Pak. Kadang-kadang kita kalau mau berusaha itu kita belum tentu. Saya dulunya mulainya geprek. Saya kepinginnya punya restoran. Saya 23 tahun saya bekerja di Amerika itu sebagai restoran. Buka ayam geprek. Tapi Allah menghendaki saya jual kue kacang gitu loh. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau orang mau berusaha, awalnya mau buat jual soto, akhirnya Allah ngasih kesempatan untuk jual bakso, itu sudah karena Allah sudah lebih tahu, dan Allah itu yang jelas sayang sama kita gitu. Kalaupun itu belum terjadi pun, itu mungkin Allah lebih tahu itu tidak baik buat kita gitu loh. Jadi kita harus kembalikan semua kepada Allah, itu yang jelas.